Indonesia, selalu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Paulus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 13, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya di pagi hari ini kita tetap menikmati kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita, dan damai Tuhan senantiasa memenuhi hati kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya dan para pendengar kami, kiranya apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan menolong mereka dan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang keadaan morat-marit dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam 2 Timotius 3 ayat 12 sampai dengan 13. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Lagi saya ulang. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus, ia akan menderita, haleluya, akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Haleluya. Lagi saya akan katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Satu kali lagi, semakin kita meresapi firman Allah ini, supaya apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, yang tidak Tuhan kehendaki kita buang. Karena bagaimanapun kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dan ada hal-hal yang Tuhan larang kita jauhi dan tidak kita ikuti. Dan apa yang dikehendaki Tuhan kita lakukan dengan senang hati, dengan penuh riang gembira. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah. Ya, akan bertambah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya grow and grow, ya, akan bertambah-tambah. Jadi, dan kemudian juga dikatakan bahwa akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi, pertanyaan saya adalah, sebagai orang percaya, dari ayat ini yang tentu ada pertanyaan kita. Pertanyaan yang harus kita ajukan. Orang-orang atau siapakah orang-orang yang mengalami aniaya itu? Orang-orang itu tentu Anda bisa berkomentar,
adalah orang yang dikatakan yang mau kena menderita karena aniaya, tentu adalah orang-orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus. Mengapa orang jahat bertambah jahat? Karena mereka bertambah jahat itu karena tidak mau taat kepada firman Allah. Tapi sebagai orang yang percaya, kita harus belajar taat. Dan tema kita adalah bertumbuh. Jadi kalau namanya bertumbuh, ada pergerakan. Jadi kita berharap kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namanya bertumbuh. Dan setiap orang mengharapkan pertumbuhan itu dalam kehidupannya. Dia tidak mau stagnan, dia tidak mau bantut, dia tidak menghasilkan. Ketika kita bertumbuh, kita akan menghasilkan sesuatu. Kalau seperti pohon mangga, ketika dia bertumbuh, dari bertunas, bertumbuh, berbunga, dan berbuah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang tema kita adalah bertumbuh. Pertanyaan saya adalah, mengapa apa ciri-ciri orang yang bertumbuh? Ciri-ciri orang yang bertumbuh menurut 2 Timotius 3 ayat 12-13 adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan adalah hidup beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita harus kita disiplinkan untuk mau terus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mau memuji Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mau berdoa. Kita harus mau membaca firman Allah. Yang namanya beribadah kepada Tuhan, kita memberikan hormat, syukur kita kepada Dia yang menjadi pemilik kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus adalah pemilik sah kehidupan kita. Dan kita telah dibeli dengan harga yang lunas, dan itu adalah karena kematian Yesus di kayu salib. Tadinya yang kita bermusuhan dengan Allah, kita terpisah, tetapi kematiannya telah mendamaikan kita. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya, kita harus suka untuk beribadah kepada Dia. Mengapa? Mengapa banyak tantangan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Mengapa banyak kesulitan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Anda bisa jawab di kolom komentar. Mengapa sih? Mengapa kita harus mengalami kesulitan hanya untuk beribadah kepada Tuhan, yang notabene-nya Dia adalah pencipta langit dan bumi? Prof. Agus Salim katakan, mengapa Singapura maju? Karena adanya orang-orang Melayu. Mengapa Korea Utara maju? Karena adanya orang-orang Selatan. Mengapa Israel maju? Karena dia dikelilingi orang-orang Arab. Mengapa Indonesia tidak maju? Pak Prof mengatakan bahwa Indonesia tidak maju. Jangankan takut, Tuhan pun tidak ditakuti. Dan itu membuat, kalau tidak ada yang kita takuti, maka kita tidak bisa maju. Dan semoga kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sehingga kesukaan kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bahwa, masih ingat seperti Yosua katakan, pilih kau mau beribadah kepada siapa? Mau kepada Allah orang Amori, orang Kanaan, orang yang ada di sungai Efrat, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Pilih. Tapi aku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita itu beribadah kepada Tuhan. Karena apa?
Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, Dia akan menjaga, memelihara, dan menyatakan kuat kuasanya bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Jadi beribadah kepada Tuhan dengan rela hati, dengan sungguh hati, dengan sepenuh jiwa kita, sepenuh hati kita, dengan sepenuh kekuatan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan rela menderita karena Tuhan Yesus. Tadi saya katakan mengapa untuk menderita, untuk beribadah saja kita harus menderita, harus mengalami tekanan, harus mengalami ancaman, harus mengalami persekusi dan lain sebagainya. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan, orang yang mau beribadah kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tapi percayalah bahwa Tuhan telah mengatakan dalam Yohanes bahwa ketika mereka dunia ini membenci kita, Dia sudah terlebih dahulu membenci Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kita tidak lebih dari guru kita. Tapi yang saya mau katakan, dalam penderitaan, ketika kita menderita oleh karena nama Yesus, banggalah. Kenapa? Kita bukan melakukan kejahatan. Kita bukan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi justru kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka dilarang untuk menyiarkan tentang Yesus, Petrus mengatakan, pilihlah, kita lebih baik takut kepada Tuhan atau kepada manusia. Kita sebagai orang percaya tentu memilih untuk takut akan Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang dunia ini hanya dapat mencabut nyawa kita, membinasakan tubuh kita. Dan itu merupakan jembatan emas bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Dia bisa membinasakan tubuh kita, Dia bisa membinasakan tubuh kita, tetapi Dia tidak bisa membinasakan jiwa kita. Makanya Polikarpus katakan kepada hakim yang memberikan kesempatan kepada dia untuk menyangkali Yesus. Dikatakan 86 tahun aku melayani Tuhan dan tidak pernah sesuatu yang jahat dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhan? Dan dia juga berkata, kalau Pak Hakim memberikan saya api yang sementara 1-2 jam itu, saya akan mati. Tapi lihatlah bahwa Allah menyediakan api yang kekal bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Wah, itu luar biasa itu. Jadi menderita karena nama Yesus bukanlah suatu aib. Dari dulu kita katakan aja Sadrak, Mesak, Abednego, oleh karena mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka menyembah kepada Allah, mereka harus menghadapi dapur api. Dia berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, tapi ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Daniel 3 ayat 16-17. Dan Raja sangat murka dan memasukkan mereka ke dalam dapur api dengan dipanaskan 7 kali. Dan apa yang terjadi? Justru ketika dipanaskan 7 kali yang mengangkat mati, sementara mereka menari-nari di dapur api. Dan Tuhan anugerahkan kepada Nebukadnezar untuk bisa melihat dapur api itu. Orang lain tidak tahu. Lalu bertanya pada prajurit atau perwira-perwiranya, berapa orang kita masukkan? 3. Kok aku lihat 4? Yang satu rupanya seperti dewa, suruh matikan. Lalu diperiksa, nggak ada bau api, nggak ada bau kebakaran. Itu kalau bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjaga mereka. Kenapa? Mereka dengan setia lebih memilih untuk menderita, bahkan kehilangan nyawa mereka. Tapi Tuhan belum izinkan untuk kehilangan nyawa mereka. Itulah sebabnya saya katakan kita menderita karena nama Yesus itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia di hadapan Tuhan.
Kalau kita menderita karena kita mencuri, karena kita berzina, karena kita korupsi, karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik, mengganggu istri orang, suami orang, dan lain sebagainya, mengambil milik harta orang, mencuri, membongkar, membunuh, nah itu kita baru malu. Tapi kalau karena kita beribadah kepada Tuhan, lalu kita dipersekusi, disalah mengerti, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Roh kemuliaan Allah sedang berada dalam kehidupan kita. Berikan tempat untuk berkat Allah kepada mereka. Dan itu sebabnya, kalaupun Alkitab kata memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Jadi akan bertambah jahat. Mereka disesatkan dan menyesatkan dan disesatkan. Sekali lagi saya mau katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Yang ketiga, kalau ada sedikit tidak matching karena ada sedikit gangguan. Yang ketiga, Alkitab katakan dengan jelas, sekali lagi saya ulangi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, jadi bagian yang ketiga ini yang mau saya katakan. Ciri-ciri orang yang bertumbuh itu adalah yang ketiga, tetap hidup taat sekalipun sekelilingnya hidup penuh kejahatan. Ya, jadi sekalipun lingkungan kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan manipulasi, penuh dengan intrik dan sebagainya, tapi kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Biarlah kita mengatakan, You are my Lord, You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Biarlah kita mengatakan itu. Karena apa? Kita adalah orang yang mau taat. Dan pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-17, Do good to your servant and I will live and I will obey your word. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan harus menjadi number one. Sekalipun sekeliling kita penuh dosa, penuh kejahatan, penuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus hidup bertumbuh terus dalam situasi dan kondisi apapun. Bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam pembacaan firman Allah, bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih. Sehingga pertumbuhan ini akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita terkoneksi dengan surga. Nah, ketika kita terhubung dengan surga karena ketaatan kita, bukan karena kedegilan hati kita. Kalau kedegilan hati kita, kita tidak akan terkoneksi dengan surga. Tapi kalau ketaatan kita bisa terhubung dengan surga. Ketaatan itu menjadi kunci untuk kita menerima segala kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menunjukkan segala kebesarannya, segala kemuliaannya bagi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bertumbuh sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya suka menanam pohon-pohonan kades, dan ketika dia bertumbuh dan pada akhirnya dia berbunga, berbuah, dan saya sudah nikmati buahnya beberapa pohon yang saya tanam. Ketika cabai juga
Bukan hanya saya menikmati pohon kaktus itu, tapi orang lain juga. Cabai juga demikian. Kadangkala orang ambil cabai itu, dia ambil seluruhnya. Kita katakan, kenapa diambil semuanya? Ya om, mau bikin sambal. Apalagi waktu cabai harganya mahal. Tetapi begitulah, saya hanya berkata kepada mereka, ya, yang penting saya sudah bisa menikmati apa hasil, apa pohon-pohonan yang saya tanam, baik itu terong, baik itu pohon obat-obatan, saya suka menanamnya. Jadi daun singkong, walaupun saya tidak untuk mengambil singkongnya, tapi mengambil daunnya, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita bertumbuh seperti pohon-pohon itu, kita yang menanam itu senang. Tuhan juga senang kalau kita bertumbuh dalam Dia. Tuhan pasti senang. Kita adalah orang yang mau suka beribadah kepada Dia. Kita sekalipun menderita, kita tetap rela, dan kita terus mau taat kepada Tuhan walaupun di sekeliling kita penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Tetapi kita tidak meniru mereka, tapi kita terus meniru Tuhan, Sang Pemberi teladan yang sempurna itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, mari bertumbuhlah di dalam Tuhan, bertumbuhlah dalam kebenaran, bertumbuhlah dalam kasih, bertumbuhlah terus sampai kita bertemu muka dengan muka. Orang yang bertumbuh akan selalu bersemangat. Orang yang bertumbuh akan selalu tangguh kuat menghadapi kehidupan. Bahkan bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, karena dia bergaul karib dengan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa yang menanam Paulus, yang menyiram Apolos, yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan dalam hati kita, iman kita, kalau kita mau mempersembahkan kehidupan ini kepada Dia. Sehingga sebagai orang yang bertumbuh, kita diketahui dengan ciri-ciri di mana kita hidup beribadah kepada Tuhan Yesus, rela menderita karena Tuhan Yesus, dan ketiga, tetap hidup taat sekalipun di tengah-tengah lingkungan yang tidak menunjang, penuh dengan dosa dan kejahatan. Kenapa? Tuhan yang akan menolong kita, dan Tuhan yang akan meneguhkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan bagian pertama ini, Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami luntang lantung, tapi Engkau membiarkan kami akan terus, firman-Mu akan bertumbuh dalam setiap hidup kami, sehingga bagaikan biji sesawi yang kecil itu, yang mungkin pada waktu belum bertumbuh dia tidak ada gunanya, tapi ketika dia sudah bertumbuh, dia menjadi pohon, dan kemudian burung-burung di udara datang bersarang. Ini artinya manfaat dari kehidupan kami yang bertumbuh di dalam Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau, dan Tuhan bisa hadir menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan, dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, yang mereka sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, dalam nama Yesus Kristus kami perintahkan keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki masalah besar dalam kehidupan mereka. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kami yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan bagi mereka yang datang menyerahkan beban-beban itu kepada mereka. Mari dalam nama Yesus,
Nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Tolong mereka satu demi satu. Mujizat-Mu, kebaikan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ingat, pertumbuhan itu adalah karya Tuhan. Dan kalau kita tahu karya Tuhan, maka marilah kita terus akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Dan kita, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, akan mampu mengalahkan kejahatan dan penyesatan. Teruslah berbuat sesuatu yang berguna dan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, kalau Anda ingin berdonasi ada nomor-nomor di bawah. Tuhan Yesus memberkati.